Di Asia, tak banyak yang bisa berdiri sejajar dengan Jepang dalam sepak bola. Negara ini langganan Piala Dunia, dipenuhi pemain top Eropa, dan punya sistem pembinaan yang jadi panutan. Tapi bagaimana jika kekuatan besar itu bertemu dengan negara-negara ASEAN? Siapa yang bisa memberi perlawanan, dan siapa yang harus menelan pil pahit? Kita mulai dari negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia versus Jepang, kisah ketimbangan yang masih terasa. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia dan Jepang sudah 3 kali berjumpa. Pertama di fase grup Piala Asia 2023, Indonesia sempat memberi harapan lewat gol Sandy Walsh. Namun, Jepang tetap terlalu kuat dan menang 3-1. Lalu di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kembali berjumpa Jepang. Di Gelora Bung Karno dengan dukungan penuh supporter, tim Garuda justru takluk 0-4. Dan pada laga tanding di Suita, Jepang benar-benar menggila. Skor akhir 6-0 untuk Samurai Biru. Total 3 laga terakhir, kebobolan 13 gol, cuma cetak 1 gol. Dan tidak dapat poin 1 pun. Jelas Jepang masih jadi mimpi buruk bagi Indonesia. Bahkan gelandang Tom Haye pun mengakui Indonesia masih jauh dari level Jepang. Bukan soal teknik semata, tapi juga organisasi permainan dan kedalaman skuad. Vietnam versus Jepang, satu-satunya yang bisa imbang. Berbeda dengan Indonesia, Vietnam punya satu cerita bersejarah. Dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022, mereka menahan imbang Jepang 1-1 di Saitama, markas sang raksasa Asia. Jepang kala itu tampil full tim, diperkuat pemain-pemain bintang seperti Kaoru Mitoma, Kubo, hingga Maya Yoshida. Tapi pasukan Park Hang-seo tampil disiplin dan penuh determinasi. Hasil imbang ini jadi salah satu pencapaian terbaik Vietnam di level Asia. Namun di Piala Asia 2023, Jepang akhirnya menunjukkan level sesungguhnya. Vietnam sempat unggul 2-1, tapi akhirnya dibalikan jadi kekalahan 2-4. 2 pertandingan terakhir Vietnam versus Jepang, 1 kali imbang, 1 kali kalah, cetak 3 gol, kebobolan 5. Vietnam bisa dibilang negara ASEAN dengan skor terbaik saat hadapi Jepang di era modern. Malaysia versus Jepang. Terakhir bertemu 20 tahun lalu. Malaysia sayangnya sudah sangat lama tak berjumpa Jepang. Terakhir kali kedua tim bertemu adalah tahun 2004 dalam uji coba di Kashima Stadium. Hasilnya, Malaysia kalah telak 0-4. 4 gol dicetak oleh pemain-pemain generasi emas Jepang kala itu. Ogasawara, Miyatomo, Yamada, dan Endo. Sebelumnya Malaysia sempat menang 2-1 atas Jepang di Piala Merdeka 1986, tapi itu terjadi ketika Jepang belum berkembang seperti sekarang. Jadi Malaysia belum benar-benar teruji oleh Jepang di era modern, belum ada pertemuan resmi sejak 2004. Thailand versus Jepang. Awalnya menjanjikan, tapi luluh di babak kedua. Thailand adalah satu dari segelintir negara ASEAN yang sempat dalam hasil menjanjikan, setidaknya selama 45 menit. Dalam laga uji coba Januari 2024 di Tokyo, Thailand menahan Jepang 0-0 hingga turun minum. Tapi, di babak kedua mulai berubah. Jepang mengganti beberapa pemain, dan dominasi mereka mulai terasa. Hasil akhir Jepang menang 5-0. 5 gol tercipta dari Ao Tanaka, Keito Nakamura, gol bunuh diri dari Elias Dolah, Takumu Kawamura, dan Takumi Minamino. Meski sempat memberi perlawanan, Thailand tetap tak bisa membendung gelombang serangan Jepang di babak kedua. Ini menunjukkan kedalaman dan daya ledak Jepang saat menghadapi tim-tim yang mulai kelelahan. Negara ASEAN versus Jepang, siapa yang tangguh? Mari kita rekap. Indonesia 3 laga terakhir 0 poin, kebobolan 13 gol, hanya cetak 1 gol. Vietnam pernah menahan imbang Jepang dan cetak 3 gol dalam 2 laga terakhir. Malaysia terakhir bertemu Jepang 2004, kalah 0-4. Thailand tahan imbang di babak pertama, tapi akhirnya kalah 0-5. Dari semua negara ASEAN, hanya Vietnam yang bisa mencuri poin dari Jepang, dan bahkan mencetak lebih dari 1 gol. Tapi satu kesimpulan pasti, Jepang tetap terlalu kuat untuk Asia Tenggara. Tim ini bukan sekedar unggul dalam teknik dan fisik, tapi juga dalam taktik, pengalaman, dan mental bertanding. Bagi negara-negara ASEAN, Jepang adalah benchmark. Bukan lawan yang mudah ditaklukkan, tapi sekaligus target yang bisa jadi tolok ukur perkembangan mereka ke depan.